Oke, ini adalah rangkaian dari sesi terakhir dari Chief Innovation Summit di Singapura, khususnya sesi 3 dan 4 dari hari kedua. Ada 3 pembicara yang tampil pada sore hari ini dan juga ditutup dengan rangkaian panelis. Yang pertama dari Standard Chartered yang mana melakukan inovasi dari sisi partnership dengan pihak ketiga. Jadi ada mobile wallet yang kita kenal bahwa orang bisa bertransaksi, nyimpen uang di handphonenya, tidak harus berurusan dengan bank. Nah, ini populer sekali terjadi di negara-negara berkembang atau bahkan negara terbelakang yang penetrasi bank itu menjadi susah di sana. Inovasi dari sisi mobile wallet ini sebenarnya dilakukan oleh industri telkom, ya, bukan industri banking sebenarnya. Nah, yang dilakukan Standard Chartered adalah tapping into that specific innovations dan memanfaatkan itu, meleverage itu untuk memperluas bisnisnya sendiri, memperluas cakupan dan layanannya sendiri. Nah, ini adalah sebuah bentuk inovasi yang berbeda, ya, inovasi dari sisi bisnis, tidak dalam produk. Yang dilakukan justru meleverage inovasi orang lain. Nah, ini hal yang menarik yang bisa kita tiru juga di industri kita masing-masing. Yang kedua adalah dari Mendan Hamel, ini perusahaan yang menciptakan parts dari otomotif, menawarkan satu bentuk cara untuk membangun entrepreneurship di perusahaan. Dia menyebutnya metode AIRE gitu. A itu accelerate learning, di mana proses pembelajaran itu diakselerasi, dipercepat, pokoknya jalan aja, belajar sambil jalan, salah belajar lagi, coba lagi, dan seterusnya. Kemudian I-nya itu innovate resourcefully, cari cara-cara baru secara cerdik, manfaatkan sumber yang ada, utak-atik, gunakan semua jaringan yang dimiliki untuk menghasilkan inovasi. Kemudian R, result not process, artinya fokus pada hasil akhir, apa sih yang pengen dicapai. Caranya terserah, boleh melakukan banyak hal, yang penting resultnya tercapai. Kemudian E, extend and integrate, artinya inovasi itu harus bisa di-extend, meluas, menghasilkan lebih banyak, mencakup lebih banyak, dan di saat yang sama diintegrasikan kepada bisnis utama yang ada. Nah, dengan 4 hal tadi, maka proses inovasi dalam satu perusahaan itu akan bisa berjalan dengan baik, dilakukan oleh semua karyawan yang ada. Nah, bicara terakhir Kodak Kit, ya, dari Kodak Kit, ya. Lebih tepatnya ini adalah sebuah perusahaan startup yang diinisiasi oleh Kodak, ya, perusahaan yang sangat besar. Nah, ini menarik sekali karena si pembicara yakinkan kita dan menawarkan kepada kita satu model gimana caranya perusahaan besar seperti Kodak itu bisa berinovasi. Caranya apa? Membuat perusahaan startup yang dia mandiri, berdiri sendiri. Parent company-nya Kodak misalnya itu dia cukup memberikan dana, kemudian mengumpulkan orang-orang terbaik dan biarkan startup company itu berjalan secara mandiri tanpa diatur oleh parent company-nya, gitu. Bahkan bukan hanya itu, dana yang diberikan pun dikasih deadline. Jadi ini dana saya berikan sekian juta dolar, kalau habis ya sudah kamu mati, ya. Jadi dengan seperti itu spirit entrepreneurship-nya, ya, ilmu kepepetnya kepake. Tapi di saat yang sama keuntungannya adalah perusahaan startup itu karena didirikan oleh perusahaan besar, dia bisa meleverage sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar itu. Sumber daya apa? Jaringannya, pasar yang sudah terbentuk, kemudian juga orang-orang yang hebat yang ada di perusahaan itu, bagian legal, bagian marketing itu bisa dipakai di sini. Dengan begitu, akhirnya perusahaan startup yang didirikan oleh perusahaan besar ini memiliki competitive edge dibandingkan perusahaan startup lainnya yang ada. Ya, di saat yang sama juga masih memiliki spirit ide-ide liar sebuah startup pada umumnya. Nah, ini hal yang menarik yang bisa jadi ide yang kita bisa pakai di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nah, terakhir adalah panelis. Ada 4 panelis yang datang dari NEC, dari perusahaan aviation, ada juga dari Barclays, bank tertua di dunia, di Inggris setidaknya. Kemudian ada juga dari Philips yang bicara banyak hal dari culture, CSR, projection, inovasi ke depan seperti apa, dan termasuk managing talent for innovations. Nah, ketika ditanya bagi seorang CIO, Chief Innovation Officer, apa sih hal yang harus dilakukan berbeda di masa yang akan datang? Maka ada 3 jawaban yang akhirnya muncul. Yang pertama adalah empowering people down the line. Jadi mengempower orang-orang yang ada di perusahaan sampai pada level terbawah supaya mereka mau dan tergerak dan mampu untuk melakukan inovasi di levelnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya di empower secara kapabilitas dan kemauan, tapi juga dikasih sumber daya yang cukup dong, kasih dana, kalau perlu kasih kewenangan supaya mereka benar-benar bisa menghasilkan inovasi. Dan yang terakhir adalah membangun entrepreneurial spirit, ya, semangat entrepreneur itu dibangun di seluruh karyawan di perusahaan itu. Ini saya kalau 3 ini dibangun, mereka yakin peran dari CIO itu akan berjalan dengan baik dan akhirnya perusahaan bisa semakin inovatif. Oke, itu aja dari saya.
sharing terakhir dari Chief Innovation Summit di Singapura tanggal 29 sampai 30 Juni 2016. Makasih untuk menyimak, semoga kita dapat manfaat yang banyak dari sharing saya ini. Assalamualaikum.